Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa HRD dimanapun Anda berada, ketemu lagi sama Adi Ronaldi di Kabar Olahraga. Ya, di kesempatan hari ini saya akan berbincang bersama Ketua Persani Jawa Barat, atau mungkin sekarang sudah mulai ada perubahan jadi Persatuan Gimnastik Jawa Barat ya. Nanti mungkin ada penjelasan dari ketuanya langsung ya, kenapa sampai bisa berganti nama ya. Dan di kesempatan hari ini sudah hadir narasumber kami, ada Kang Dika ya. Selamat siang ya Kang. Selamat siang Kang Ya. Adi. Kang Dika, gimana nih kabarnya Kang? Alhamdulillah baik Kang Adi. Ya. Jadi ini obrolan santai aja nih ya. Ini masih muda nih Kang Dika ini menjadi Ketua Persani Jawa Barat ya. Dan ini memang sangat berat juga ya, sangat berat juga ini tumpuannya untuk senam Jawa Barat, dikarenakan ini menjelang Porprov juga, ada BK Porprov, terus Porprov juga di tahun 2026, terus juga ini targetnya juga di PON 2028 rencananya di NTB atau NTT ya. Kita akan coba untuk menggali ya persiapannya sejauh mana ya. Kang Dika, ini baru pertama kali nih ya, Kang Dika terjun di olahraga senam. Ya, betul. Ya, awalnya kan saya tahu Kang Dika ini di triathlon ya. Ya. Nah, sekarang ke senam. Apa sih, ada daya tarik apa sih di senam? Jadi ingin menjadi ketua senam Jawa Barat. Ya baik, terima kasih Kang Adi. Yang pertama saya juga ucapkan terima kasih atas undangannya. Saya langsung jawab aja. Untuk senam sendiri memang sebetulnya ada tantangannya lumayan buat saya pribadi, menantang sekali ya Kang Adi. Apalagi kita ini sudah 3 kali PON ke belakang, belum ada rezeki mendapatkan medali emas. Nah jadi saya rasa ini tantangan tersendiri, dan juga buat saya, ini bukan buat saya pribadi khususnya ya, mungkin terlebih untuk keluarga besar senam Jawa Barat. Ini bagaimana kita pecah telur nanti di PON selanjutnya, dan juga tantangan juga untuk KONI Jawa Barat, bagaimana ke depan di PON NTB ini kita mendapatkan medali emas. Ya, ya. Nanti programnya mungkin ini jangka pendek, jangka panjang ya. Dan kalau jangka imah ada nggak? Sementara belum ada. Sementara belum ada. Ya, ya. Dan ini mungkin pemirsa dari dimanapun, ini ada perubahan nama ya. Ya, ini bisa jadi perubahan dari Persani ke FGI Pak. Ya, ini kenapa nih Kang? Jadi saya pribadi mendapatkan informasi dari Ketum PB Persani bahwasannya memang mengharuskan anggota-anggota gimnastik di seluruh dunia ini untuk menggunakan ya nomenklatur baru mungkin ya, Kang ya gitu, nama baru yang mana memang di seluruh dunia jadi World Gymnastic lah namanya gitu kan. Nah, jadi turunannya ke Indonesia jadi Federasi Gimnastik Indonesia. Ini memang oleh PB sedang diuruskan di Kumham, di Kementerian Hukum ya sekarang ya. Sedang berproses. Ini kami pun di provinsi sedang menunggu, tapi hingga saat ini kita masih menggunakan nama Persani Pak. Persani. Jadi nanti apabila setelah dirubah menjadi Pengprov FGI Jawa Barat. Demikian. Jadi Pak, hingga saat ini masih Persani ya? Ya, masih belum ada perubahan ya? Belum ada perubahan. Ya, dan di PON kemarin, di PON Aceh Sumut, Persani Jawa Barat atau senam Jawa Barat mendapatkan berapa medali? Kemarin kalau secara posisi kita ada di klasemen senam itu posisi 9 Pak. Jadi ada kalau saya nggak salah, mohon maaf, mohon koreksi, ada 2 perak 3 perunggu. 2 perak 3 perunggu ya. Jadi udah berapa lama nih Persani Jabar tidak mendapatkan medali emas? Ya, terakhir di PON Riau Pak, atas nama Baby, terakhir itu di PON Riau. Iya. Nah, sekarang Baby-nya kemana? Baby alhamdulillah sekarang menjadi pelatih Pak. Sudah menjadi pelatih, dan juga ya sekarang insya Allah Coach Baby juga ikut di kepengurusan kita Pak. Iya. Menjadi ketua Persani Jawa Barat kan ini orang Jawa Barat atau orang Sunda bilang keeng.
Ya, aduh Ya, Hariwang, betul. Jawa Barat gitu kan, nggak Kota Bandung dulu terus Jawa Barat. Ini memang ada dorongan dari mana sih? Ada dari hati sendiri ingin memperbaiki senam Jawa Barat supaya lebih bisa memperlihatkan taring Jawa Barat di bidang olahraga senam atau gimana nih, Kang Dika? Jadi sebenarnya Kang Adi memang sebelum pemilihan itu ya kita juga tentunya berkomunikasi ya dengan pimpinan-pimpinan di KONI Jawa Barat. Yang mana memang berembuk itu ya alhamdulillah lah gitu, ada dukungan yang luar biasa menurut saya. Ya saya ini hanya menganggap mungkin kehadiran saya sebagai jembatan aja lah untuk dukungan dari KONI Jawa Barat ke Persani Jawa Barat. Jadi setelah dukungan itu memang setelah ada Musprof dan lain sebagainya itu saya lihat langkah dari KONI Jawa Barat ini sangat konkret kan gitu. Jadi setelah Musprop tidak lama berselang ada MOU antara KONI Jawa Barat ya dengan beberapa universitas di Cina gitu, di Tiongkok. Jadi dan utamanya itu memang mendukung untuk cabang olahraga salah satunya senam. Jadi karena ada 4 cabur, salah satunya senam. Nah, dan saya memang melihat bahwa memang konkret sekali dari KONI Jawa Barat ini untuk kemajuan senam Jawa Barat, di mana memang ya balik lagi ke belakang sejarah 3 PON ke belakang ini seperti apa. Maka dari itu memang dengan dukungan program ya Kang Adi, dukungan program ini saya sangat bersyukur sekali gitu. Dan harapannya juga besok kita segera pecah telur di emas gitu. Ya. Dan Kang Dika, di PON nanti apakah senam masih dipertandingkan atau gimana nih? Kan ada yang cabur-cabur yang tidak dipertandingkan. Ini rumornya seperti itu ya, ada cabur yang tidak dipertandingkan. Ya hanya cabur yang dipertandingkan tuh yang Olimpiade ya kalau tidak salah ya. Ini senam gimana nih? Senam ini termasuk cabang olahraga Olimpiade, Pak. Olimpiade, jadi aman ya? Jadi sampai hari ini sih insya Allah aman. Terus juga memang di PB itu banyak juga Pak, Kang, program-program antara Kemenpora dengan PB Persani. Dimana memang per hari ini pun pelatnas masih berlangsung. Dan juga untuk nomor sendiri di PON NTB nanti kurang lebih masih sama sepertinya 23 nomor. Dan memang karena nanti PON NTB NTT itu untuk cabur olimpik ya seharusnya ya kita masuk lah, karena gimnastik kan ada di olimpik ya setiap gelaran gitu. Berarti Kang Dika ini menjabat nanti 2024 ya, dari 2024 ya, 2025 sampai 2029. Wah, panjang sekali ya, dan ini agak kegebegan ya dikarenakan pemirsa sekarang itu lagi efisiensi anggaran. Ya. Gimana caranya efisiensi anggaran tapi atlet harus memperlihatkan kualitasnya. Ya. Mungkin salah satu dipilihnya Kang Dika ini bisa mengatasi. Ya, jadi ada program nanti ke China dong ya. Ke China ya. Jadi pelatihnya orang Cina. Pelatihnya ya langsung di sana nanti berangkat. Kenapa memilih Cina, Kang? Yang pertama mungkin ya, ini asumsi saya, benchmark saat ini olahraga itu kan benchmarknya ada di Cina ya. Karena kan kalau kita lihat Olimpiade terakhir juga perolehan medali emas antara Amerika Serikat dengan Cina itu kan sama. Kan mereka ini beda di perak gitu. Terus memang banyak juga mungkin di cabur lain yang untuk pembinaan dan juga sport science-nya ya. Kita tahu bahwa di Cina itu kan teknologinya saat ini udah majunya luar biasa. Dan juga mungkin saya mengambil sedikit dari pepatah ini, mungkin Bapak Ketua KONI kami, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina kan gitu. Jadi memang saya lihat Bapak Ketua serius membenahi cabur senam. Dan tentunya kita juga dari cabur harus siap mendukung program beliau gitu. Maka dari itu memang saat-saat ini saya dan calon pengurus ya, karena sampai hari ini belum ada pelatihan kita urus, akan mempersiapkan bibit-bibit terbaik gitu nanti. Karena informasinya di bulan Juni ini akan ada talent scout dari China akan datang ke sini. Seperti itu kan. Atletnya masih menggali ya, masih mencari ya, dan ini sebentar lagi nih babak kualifikasi.
babak kualifikasi butuh dana. Ya, ini gimana nih cara mengatasinya nih? Babak kualifikasi Porprov ya maksudnya. BK Porprov babak kualifikasi Porprov ya, saya lihat Kang yang punya Manchester United aja boncos Kang gitu. Hilang berapa triliun lah gitu ya. Jadi kalau bicara olahraga ya pastilah gitu Kang ya. Kita juga udah persiapkan segala sesuatunya. Tapi saya lihat sekarang kepengurusan kita mudah-mudahan kompak gitu kan, karena kondisi real sebenarnya kan juga sudah pada tahu gitu ya, harus apa dan bagaimana dan berbuat apa. Jadi ya kalau kembali lagi ke permasalahan dana, kalau kita sebagai muslim kayaknya ya bismillah we lah gitu bismillah kan. Aja ya. Mau di gimana pun juga nanti insya Allah terlaksana lah ini. Dan saya akan jaminkan bahwa nanti babak kualifikasi Porprov ini akan berjalan dengan lancar lah. Ya, apapun yang diberikan oleh KONI Jawa Barat terima saja mungkin ya. Ya, terima. Kita terima karena ya kita juga tahu ya gitu kan bahwa memang tidak ada yang berlebihan di negara kita ini kan, mau semua sektor juga sama kekurangan lah gitu. Jadi ya tinggal dari kita bagaimana menyikapinya. Gitu Kang. Dan ini maksudnya di babak kualifikasi Porprov nanti berapa nomor yang akan diturunkan Kang? Ada 17 nomor Kang yang dipertandingkan nanti. 17 nomor ya. 17 nomor. Usia batas bawah 11 tahun, saya lupa itu kelahiran 2000 berapa ya. Batas bawah. Usia atas kita mengacu ke peraturan PON, jadi tidak ada batas atas. Iya. Babak kualifikasi nanti Kang di mana Kang? Di Selanggara ini Kang? Ini kebetulan karena kami baru terpilih, terus juga komunikasi dengan tuan rumah masih ada terkendala karena alasan kesehatan. Ketua Persani Kota Bogor, Teh Salma. Jadi direncanakan setelah Idul Adha nanti kita mau membahas lah ini BK mau di mana, tapi mungkin kurang lebihnya BK akan dilaksanakan di Arca Manik mungkin. Berarti di Bandung dulu BK ya? Di Bandung dulu BK, nanti pelaksanaan baru di tuan rumah. Di Bogor? Ya, di Bogor. Oke. Ya, dan ini pelantikannya kapan sih Kang? Rencananya Kang? Pelantikan saya rencanakan di akhir bulan Kang. Akhir bulan tanggal 29 mungkin ya. Ini bukan manajemen berarti apa? Pengurusannya ya? Pengurusan. Gendut apa ramping nih? Saya memang di awal menginginkan yang ramping ya, cuman melihat dari banyaknya nomor pertandingan, komisi teknis juga, ini saya kurang tahu nih sudut pandangnya ramping sama gemuk itu dari mana gitu kan Kang gitu. Jadi ya, tapi kalau senama ya lebih baik ramping lah kalau senama ya. Ya kalau jadi memang karena balik lagi tadi masalah anggaran dan lain-lain ya gitu ya. Jadi memang ada beberapa rekan-rekan pengusaha lah yang saya ikutkan gitu kan. Jadi saya juga pengen semua pengurus itu kebagian ngurusin nomor pertandingan gitu. Jadi yang enggak semua sama Binpres yang ngurus. Jadi biar semua pengurus saya juga merasakan gitu kan. Jadi ada satu nomor dipegang sama satu atau dua pengurus. Gitu kan Kang Dika ini terbilang muda nih. Nanti ke pengurusannya anak muda semua atau kayak gimana? Masih mix Kang sekarang dengan senior juga ada. Ya yang saya bilangnya mungkin junior ya. Junior juga ada gitu. Jadi ya kita campur-campur aja Kang gitu. Jadi memang yang nggak banyak saya terlalu mau sentuh sih di Binpres ya gitu kan, karena memang basic saya kalau boleh jujur juga bukan dari senam sebetulnya gitu. Jadi memberanikan diri dan yakin bisa merubah Persani Jawa Barat ya Kang ya? Ya saya yakin sih 100% bisa. Yakin 100%. Ya Kang, yakinnya dari mana sih Kang? Dan ini kan memang persaingan lumayan berat ya di senam ini ya. Dan Kang sendiri di PON nanti mau maksudnya targetnya berapa medali emas sih untuk Jawa Barat? Ya keyakinan sih Kang, karena saya memang based on data ya saya orangnya. Jadi saya mempelajari
peristiwa terakhir lah di PON Aceh Sumut itu. Kenapa sebabnya, dan dari situ ada titik terang sebenarnya kan gitu. Jadi oh ternyata kurang lebihnya sih seharusnya bisa kita dapat medali emas. Cuman mungkin kan namanya organisasi kan ada dinamikanya ya, Kang Adi ya gitu. Jadi saya lihat ternyata ada potensinya, ditambah juga atlet-atlet junior kita potensinya bagus Kang. Sekarang saya bilang ya bagus ya. Bagus ya, sangat bagus lah menurut saya gitu ya. Setelah menyelami beberapa saat ya, saya lihat oke juga gitu ya, bagus untuk persiapan kita. Dan memang kan atlet teh perlunya apa, jam terbang ya gitu ya, perlu ya ngadu malah dengan yang nggak kenal sama sekali apa. Saya lihat perlu ada tryout seperti itu ya gitu. Jadi kalau saya lihat ini bahannya sudah ada, tinggal nanti di perjalanan menuju PON ini kita olah. Dan untuk target sendiri, saya dari awal menargetkan 5 medali emas, Kang Adi. 5 medali emas ya? 5 medali luar emas. Biasa ya. Luar biasa, 5 medali emas ya udah istilahnya udah cek orang Sunda mah halodo emas ya. Berapa kali PON tidak mendapatkan medali emas, dan ini Kang Dika menargetkan 5 medali emas di PON NTB NTT nanti tahun 2028. Ini sangat luar biasa. Ya, di nomor apa saja nih Kang, boleh dibocorkan Kang? Masih saya nggak mau sebut ya di nomor apa, biar nanti lawan nggak antisipasi lah. Oh gitu. Iya, takutnya lawan langsung antisipasi ya. Yang paling penting mungkin bibit potensialnya, maksudnya atlet potensialnya di Jawa Barat sudah dikantongi ya. Ya, kita karena ini sekarang juga kan mau Porprov ya Kang, jadi sedini mungkin kami supaya atletnya nggak kemana-mana gitulah. Yang memang potensi ini mau kita kunci dari Porprov sekarang lah gitu Kang. Berapa pengcap sih sekarang semuanya Kang? Ada 24 pengcap sekarang Kang. 24 pengcap ya. Itu berjalan seperti biasa ya, lancar ya? Ya dibilang lancar nggak lancar, tapi pembinaan tetap berjalan Kang. Pembinaan ya. Nah sekarang yang didominasi dari mana nih? Di pengcap mana? Kota Bandung atau mungkin Kota Bandung? Masih Kota Bandung Kang. Masih Kota Bandung ya. Oke. Baik, pemirsa dari dimanapun Anda berada, dan ini perbincangan Kang Dika ini sebagai Ketua Persani Jawa Barat, dan ini menargetkan 5 medali emas. Ini sangat luar biasa ya di PON 2028 nanti. Ya, Kang. Dan ramuan apa sih supaya maksudnya apa sih kemarin yang kurang dari pembinaan? Dilihat dari Kang sendiri ya, yang kurang kurang pembinaan, atau mungkin ya perhatian dari KONI-nya sendiri kurang apa gimana nih Kang di senam ini Kang? Menurut Akang sendiri, dari kacamata Akang sendiri nih. Nih kalau dari saya ya, saya mungkin kalau bicara kemarin rasanya kurang etis gitu Kang. Saya sampaikan ada yang kurang, ada yang apa. Tapi setahu saya pribadi itu dukungan untuk cabur senam sendiri di PON terakhir itu luar biasa maksimalnya gitu. Jadi berangkat dari, karena kan mungkin Kang Adi juga ada di Medan ya waktu itu ya. Aceh, saya di Aceh. ya. Oh ya, ada Aceh. Waktu itu kebetulan memang saya ada di 2 provinsi, saya sempat di Medan, di Sumut, terus juga saya ke Aceh. Jadi memang rasa-rasanya dukungan untuk semua cabang olahraga itu maksimalnya mungkin lebih dari 100% gitu. Jadi saya juga memperhatikan dukungan untuk senam ini luar biasa, gitu kan. Hanya saja memang ya balik lagi ada dinamika organisasi yang saat itu ya belum bisa saya intervensi lah gitu. Jadi kalau sekarang ini saya lihat ya memang ada hal-hal yang harus diperbaiki. Cuman ya saya di silent aja dulu ya. Silent dulu lah. Saya nggak bisa terlalu gamblang gitu ya. Tapi konida yang lain gimana nih dari koni daerah untuk support ke senam sendiri gimana menurut Akang? Koni daerah sih untuk support senam kan ya ada yang saya tahu ya, yang beberapa persaninya teh di papan atas terus sih, alhamdulillah supportnya bagus, gitu ya. Memang
PR saya kan untuk pemerataan ya, Kang, ya, pemerataan si Persani ini. Karena memang itu tadi balik lagi memang kan di Indonesia ini tidak ada yang kekurangan gitu kan, semua kurang. Sempat juga saya berkunjung ke ada di 2 kota kabupaten gitu ya, melihat fasilitas. Ya memang uyuhan sakitu ge ada gitu. Uyuhan ya. Uyuhan. Tapi saya lihat senam teh ada spiritnya itu memang dari para orang tua atlet ini yang luar biasa gitu Bang Adi. Saya tuh supportnya ya. Lihat support orang tua atlet ini teh kok segininya gitu kan. Sampai ada salah satu contoh kasus muskot terakhir itu yang biayain orang tua Kang. Oh, Biaya iya, muskotnya iya, gitu. Ini luar biasa orang tua. Saking minimnya pembiayaan ya saya sih wajar gitu ya kan. Saya juga kepo kan. Ya gitu duitnya itu buat muskot gitu kan. Saya kan jadi nggak enak juga maksudnya teh kita nih perlu kolaborasi dan dukungannya gimana aja gitu kan. Terus akhirnya cerita ya ini kita orang tua patungan apa ini kan bisi nggak ikhlas gitu kan. Cuman ternyata memang untuk kemajuan senam di kota tersebut ya Kang ya. Jadi maksimal orang tua. Jadi kita sih terharu gitu kan lihat oh segininya gitu ya orang tua itu untuk kemajuan anak-anaknya mereka gitu ya di senam. Maka dari itu saya juga berpikiran kan kita nggak boleh nih ada main-main berat sebelah atau apa gitu ya. Saya kan sebisa mungkin memberikan feedbacknya itu ya kita aturannya lempeng aja gitu. Saya juga nggak punya klub, saya nggak punya kepentingan apapun di senam kan gitu ya. Saya mau lempeng-lempeng aja lah di senam gitu. Nah ini salah satu contoh klub di Kota Bandung aja. Ini ada berapa klub di Kota Bandung nih di senam ini? Yang Akang tahu nih, kan ini Kang baru turun di senam. Jujur Kang, ini di Kota Bandung banyak, apalagi kan memang pusat latihan kan ada 2 ya, ada di Arca Manik milik provinsi dan satu lagi di Jalan Tera sama gedungnya milik provinsi. Dan itu teh dua-duanya rame. Nah untuk jumlah sendiri jujur saya belum tahu ada berapa pasti mah, cuman itu sesi latihan memang didominasi Kota Bandung Kang. Di Jalan Tera itu sebulan sesi itu hanya kosong 5 kali. Sisanya 44 sesi full. Nah sesi kosong ini adanya Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 9 pagi dan anak-anak sekolah. Tapi setelah jam 9 sampai jam 9 malam itu full tiap hari kan. Jadi Sabtu Minggu mah udah puguh dari jam 7 pagi sampai malam. Jadi yang kosong itu hanya Senin sampai Jumat di hari sekolah. Berarti bibit potensial sangat banyak dong ya. Banyak kan? Banyak pisan. Terus juga animo gitu ya. Animo adik-adik atlet ini teh luar biasa gitu. Jadi kajian jauh-jauh latihan pada nginep di sini Kang, dari luar kota datang apa segala macam. Berarti ini ada racikan dan ramuannya harus ada yang dibenahi ya Kang ya. Untuk atlet-atlet masa depan di Jawa Barat ini untuk PON nanti ya. Ada yang kurang bumbu kali ya. Nanti. Berarti ini Kang Dika ini udah tahu ya bumbunya nanti apa aja yang kurang untuk pembinaan atlet senam di Jawa Barat ini sangat luar biasa. Saya juga kaget dikira 2 medali emas, 3 ini langsung 5 medali emas. Kang, kalau nggak kecapai gimana nih Kang? Ini mah target nggak kecapai. Saya mah ya karena balik lagi ya, saya nggak ada kepentingan apapun gitu ya. Kemarin Kang Adi tahu saya berkecimpung di cabang olahraga triathlon ya gitu ya. Begitu selesai udah aja saya mah gitu kan. Ini juga target ambisius gitu kan. Kayak si Gano Gelo ya bisa jadi kan gitu. Nah kalau target nggak kecapai mah ya saya mundur aja gitu. Saya juga nggak ada beban untuk kenapa harus saya terus apa segala macam, nggak ada gitu. Jadi ya kalau masih dipercaya ya oke, ya mangga. Kalau nggak dipercaya, buat saya sih ya kalau nggak dapat medali emas sekali mah ya udahlah mundur aja lah gitu. Berarti emang kehadiran saya selama 4 tahun itu ya memang sama aja gitu kan, sarua keneh sih kan kamari kan gitu. Ya Kang Dika, dan ini biasanya Ketua KONI Jawa Barat ini sangat bijak ya.
selalu memberikan pepatah-pepatah bagi cabur-cabur ya. Setelah Kang Dika menjadi ketua Senam Jawa Barat, apa yang disampaikan oleh ketua KONI Jawa Barat Bapak Haji M. Budiana ini? Menurut saya sih bukan hanya menyampaikan ya, ya. Jadi beliau itu menyampaikan ke saya tuh, Dika ini Bapak baru pertama ke Jalan Tera, gitu. Jadi menurut saya bukan hanya ucapan gitu. Jadi memang sikap dan tindakan beliau itu yang mengunjungi tempat latihan di Jalan Tera ini menunjukkan indikasi bahwa dukungan besar dari KONI Jawa Barat ini akan dilakukan gitu. Karena memang statement beliau seperti itu, dan juga dibuktikan dengan kehadiran beliau di sekretariat kami di Jalan Tera. Ini sesuatu hal yang luar biasa gitu. Ditambah memang pada saat beliau berkunjung itu menyampaikan program dengan 3 universitas di Cina tadi, seperti itu. Jadi kalimat beliau yang saya ingat itu waktu saat Musprov itu memang itu KONI Jawa Barat kurang naon deui. Itu aja yang saya ingat, yang akan saya ingat itu kan, karena memang ya supportnya sangat luar biasa ya. Kang Adi tahulah gitu ya. Kita bertempur lah gitu ya, bertempur di Aceh seperti apa gitu ya, BBHKana gitu kan, ya kurang lebih seperti itulah. Sama juga kemarin waktu di Sumut, ya memang saya tahu betul bagaimana H-1, H-2 kita menghadapi pertandingan cabur senam itu di Sumut ya. Saya tahu betul karena saya ada di Hotel Polonia saat itu ya. Saya tahu bagaimana Pak Ketua mempersiapkan supaya atlet-atletnya tuh nanti bertanding dengan baik seperti itu. Ya berarti sudah aman lah, segala sesuatu sudah aman, tinggal actionin saja ya. Tinggal ada aksi, ada reaksi ya. Yes. Iya. Ya, ini rencananya kapan nih kolaborasi dengan China? Tahun berapa? Atau mungkin sudah Pak? Sudah berjalan sekarang ya? Sudah berjalan. Informasi yang kami terima langsung dari Bapak Ketua Umum, insya Allah bulan ini ada talent scout datang ke Indonesia. Baik. Betul. Ya, deal ya. 5 medali emas. 5 emas. PON. Luar biasa. Ya, harapan Kang Dika, Kang, buat ya pemerintah setempat dan juga mungkin KONI Jawa Barat dan mungkin KONI yang lainnya. Harapan saya ya, mungkin mewakili insan-insan senam Jawa Barat. Yang pertama ya tentu dukungan kepada Pengprov Persani Jawa Barat ya, dan juga doa tentunya ya, karena kami tahu misi ini lumayan berat ya, tapi kami juga di kepengurusan sangat optimis bagaimana menghadapi situasi ini, dan ya dukungan kecil lah gitu ya, moral, material, doa itu sangat kami perlukan. Apalagi Kang Adi tahu sendiri, mungkin tempat berlatih untuk senam juga di Kota Bandung atau di Jawa Barat ini sangat terbatas gitu, sangat terbatas sekali. Maka hal-hal seperti itulah yang memotivasi adik-adik kami ini untuk berlatih dengan baik, Kang. Dan juga kami harap, sebenarnya olahraga itu kan biasanya berbanding lurus dengan prestasi ya kan ya. Biasanya kalau prestasi aya teh dukungan gitu kan ya. Saya juga cukup sadar diri lah gitu ya. Beberapa PON ke belakang teh kan belum ada gitu ya. Tapi setidaknya dari KONI Jawa Barat teh sudah terlihat akan BBH-kan lagi nih untuk senam gitu kan. Jadi saya merasa sangat terhormat sekali gitu, dan semoga juga nanti dari pemerintahan, dari Bapak Gubernur memberikan perhatian yang serupa atau lebih untuk atlet-atlet senam kami. Demikian, Kang Adi. Terima kasih Kang Dika. Sami-sami. Sudah hadir di studio kami di RRI Bandung ya, di podcast ini, dan membahas babak kualifikasi Porprov dan juga Porprov, terus juga PON di cabang olahraga senam ini ya. Semoga warga Jawa Barat ya, khususnya Kota Bandung,
kita support ya geliatnya Persani Jawa Barat untuk menjadi tulang punggung Jawa Barat di cabur senam ini di PON nanti tahun 2028. 5 medali emas yang ditargetkan oleh Ketua Persani Jawa Barat Kang Dika. Adrian Ali pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.